Yang aku tahu tentang kewarganegaraan tuh kalau misalkan di kuliah sebagai mata kuliah itu mengajarkan sesuatu tentang negara, tata negara, demokrasi, dan kayak tentang negara lainnya sih. Kewarganegaraan itu kan sebenarnya secara teknis kewarganegaraan itu kan status kita di negara ini, apakah kita warga negara Indonesia atau kita warga negara asing. Kewarganegaraan yaitu hal yang mencakup seluruh yang berhubungan dengan warga. Wah, kewarganegaraan itu penting karena berkaitan dengan identitas diri yang sangat universal. Dengan kita mempunyai kewarganegaraan, kita jadi mengerti bahwa kita itu warga negara suatu negara apa, dan apabila kalau kita keluar negeri malah lebih penting lagi, karena tanpa kewarganegaraan itu kita tidak bisa untuk bisa masuk ke negeri orang, karena dengan status kewarganegaraan jelas kita bisa berjalan-jalan ke dunia masuk ke negara-negara asing. Menurut aku kalau ngomongin bela negara itu luas banget ya, karena setiap peranan masyarakat yang ada di suatu negara itu punya bela negara yang masing-masing. Kayak kita sebagai mahasiswa belajar yang benar, kuliah yang benar, atau jadi mahasiswa prestasi itu udah termasuk salah satu langkah bela negara. Bela negara itu kan di sini berarti mirip-mirip sama nasionalisme juga. Mungkin kalau kamu punya teman gitu kan yang menjadi aparat gitu misalnya, aparat itu kan juga mereka membela negara, tapi kan dengan caranya mereka gitu. Ada bela negara menurut saya itu bagaimana cara kita untuk membela negara kita, mempertahankan negara kita agar tetap menjadi satu kesatuan. Bela negara tidak selalu secara fisik kita harus berperang melawan yang menantang negara kita, karena tantangan saat ini di Indonesia khususnya dengan kemajuan zaman dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, makanya ancaman-ancaman kepada negara kita itu banyak hal-hal sebenarnya justru non fisik. Misalnya kita bisa dijajah secara ekonomi, itu juga tantangan bahwa kita harus bela gitu. Jangan sampai kita biarkan bahwa Indonesia itu bisa dikuasai oleh asing secara ekonomi, secara budaya, secara kesenian, banyak aspek-aspek yang sebetulnya kita harus bela negara kita itu agar kita tidak dijajah atau dikuasai oleh budaya asing, oleh ekonomi dari negara asing, dan sebagainya. Jadi artinya saya memandang bahwa bela negara itu justru sekarang dengan kemajuan zaman teknologi sekarang ini justru tidak kelihatan secara fisik, karena ancaman nyata bahwa kita akan diserang secara militer itu jelas itu tidak kelihatan. Justru ancaman-ancaman yang muncul di negara kita Indonesia saat ini adalah ancaman-ancaman yang sifatnya seperti yang saya katakan tadi. Kalau menurut aku sendiri, bela negara itu selain biar kita merdeka juga untuk menjaga kemerdekaan itu sendiri. Jadi karena kan kemerdekaan itu juga sebenarnya sifatnya di Indonesia belum banget ya, masih banyak kemiskinan, masih banyak literasi yang kurang, masih banyak penduduk yang kelaparan gitu. Jadi bela negara ini juga perwujudan untuk menjaga kemerdekaan ini sekaligus menyempurnakan kemerdekaan yang udah diraih. Karena walaupun udah nggak ada penjajah, tapi kan ancaman lain tetap banyak di negara. Tapi masalah-masalah di negara ini masih banyak ini, dan itu tugas kita sebagai warga negara yang baik. Kita harus bisa nih cari solusi, kita harus bisa memperbaiki kondisi negara kita yang begini. Walaupun negara kita sudah merdeka, namun kita tidak tahu bagaimana kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa depan. Apakah penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal penting dalam menjaga identitas negara? Penting karena di Indonesia banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Dengan kita berbahasa Indonesia itu menjadi tanda bahwa kita adalah bagian dari NKRI. Justru dengan merdekanya Indonesia,
itu baru sebatas eksistensi, berdirinya negara. Nah, berdirinya negara itu bisa dihancurkan atau digerogoti dengan hal-hal yang sifatnya bukan identitas negara kita. Misalnya secara budaya, Indonesia itu kan punya budaya khas sendiri. Dengan kita merdeka, kita berhak menggunakan khas budaya kita. Nah, seandainya sekarang ada infiltrasi asing ingin menguasai budaya kita atau merubah budaya yang sudah merupakan budaya nenek moyang, tapi keunggulan kita itu justru kita harus bela. Jadi kalau enggak, Indonesia akan kehilangan identitas gitu. Kalau menurut aku sih beli produk lokal sih, support lokal produk. Kenapa ya? Karena kalau misalkan kita beli produk lokal, selain kita juga mesejahterakan pedagang lokal, juga di situ kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara kita. Kalau emang produsen dari kita nih kualitasnya bagus, ya bagus aja. Itu kan nanti ketika dia diekspor, citra Indonesia meningkat. Harus, karena dengan kita membeli produk lokal, kita juga membantu perekonomian negara kita. Itu memang agak kompleks. Kita tidak bisa melihatnya secara hitam putih bahwa produk lokal harus dibeli dengan pengertian buta. Memang di satu sisi untuk mendukung perekonomian Indonesia, kita butuh UKM atau pengusaha-pengusaha lokal yang maju. Namun di sisi lain, pengusaha-pengusaha lokal juga harus menunjukkan kualitasnya bisa bersaing dengan produk-produk lain. Jadi menurut saya itu tidak dalam pengertian membeli produk lokal, dalam pengertian harus tutup mata bahwa produk lokal itu tidak punya kualitas, mahal dan sebagainya. Namun apabila ternyata bahwa produk lokal itu memang berkompet dengan produk asing, itu bisa melahirkan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing, maka kenapa tidak? Kita harus beli, kita harus support. Jadi jangan kita terpengaruh dengan produk asing yang seolah itu lebih baik dari negara kita. Menurut aku penting banget karena kita tinggal kan di Indonesia ya. Terus kalau aku sendiri sih, menurut aku sudah menerapkan hal itu. Tapi kalau misalkan dari kita juga mau improve buat belajar bahasa asing kayak bahasa Inggris, karena udah jadi bahasa internasional, itu juga penting sih untuk jenjang karir ke depannya. Bahasa itu kan identitas bangsa kita. Emang yang pakai bahasa Indonesia selain kita siapa lagi? Ada lagi nih. Ya kalau yang bisa mungkin ada kali ya. Jadi kan yang emang bahasa ibunya bahasa Indonesia cuma kita. Penting karena di Indonesia banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Dengan kita berbahasa Indonesia itu menjadi tanda bahwa kita adalah bagian dari NKRI. Sebetulnya masalah bahasa ini ada juga berkaitan dengan masalah neurologi. Di beberapa ahli, kita boleh aja menguasai bahasa asing, kenapa tidak? Karena bahasa itu adalah jendela atau alat instrumen untuk bisa berkomunikasi dengan dunia juga. Namun bahasa, agar kita bisa mempunyai secara neurologis otak kita bagus bekerja, maka kita pertama harus menguasai bahasa ibu kita sebaik mungkin. Itu menurut teori-teori ahli. Jadi bahasa itu adalah untuk berkomunikasi. Makanya cara yang terbaik untuk berkomunikasi dengan manusia, baik manusia itu adalah orang Indonesia sendiri atau orang asing, adalah menguasai terlebih dahulu secara bagus bahasa ibu di mana kita dilahirkan. Kalau dikit kayak megang mic itu Pak. Pajak, bayar gitu kan, walaupun pajaknya buat beli Rubicon bisa doang ya. Jadi bahasa internasional itu juga penting sih untuk jenjang karir ke depannya. Ya baik kan.